Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Nama saya Intan, Kak. Oh, Mbak Intan. Mbak Intan asalnya dari mana? Saya dari Ambarawa. Lumayan jauh ya, Mbak. Mbak Intan tadi kesininya naik apa? Saya diantar sama teman, Kak, itu di depan. Sebelumnya Mbak Intan sudah melakukan proses konseling seperti ini? Belum, Kak. Baik, Mbak Intan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses konseling. Proses konseling merupakan proses antara dua orang, yaitu saya sebagai konselor dan Mbak Intan sebagai klien. Dalam proses konseling ini, klien harus mengetahui 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi Mbak Intan ini harus terbuka, tidak ada masalah yang ditutupi. Terus yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Intan tuh bercerita masalahnya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Terus yang ketiga itu asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan permasalahan yang Mbak ceritakan kepada saya. Terus dalam proses konseling ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Jika ada hal yang mendesak, kita berhentikan dulu proses konseling ini dan dilanjutkan di hari berikutnya yang telah ditentukan. Iya, Mbak. Apakah Mbak setuju dengan kontrak proses konseling ini? Baiklah, apakah Mbak Intan ingin menyampaikan suatu permasalahan kepada saya? Ya, Kak, sejujurnya saya ini mempunyai masalah yang mengganggu konsentrasi saya. Jadi Mbak Intan ini mengatakan bahwa ada yang mengganggu konsentrasi Mbak Intan. Baiklah, jika Mbak Intan tidak keberatan, Mbak Intan ceritakan kepada saya. Saya bingung, Kak, harus mulai dari mana. Soalnya masalah ini sudah cukup lama dari beberapa hari yang lalu. Emang masalah tersebut sudah dari lama ya Mbak? Dari beberapa hari yang lalu itu? Iya, Kak. Jika boleh saya tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman Mbak Intan? Saya malu karena keadaan saya, Kak. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika Mbak Intan merasa bingung dan kecewa pada diri Mbak Intan serta malu terhadap teman-teman Mbak Intan, apa yang biasanya Mbak Intan lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Kak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Kak. Saya sangat memahami perasaan Mbak Intan sekarang ini. Tetapi apakah dengan Mbak Intan menjauh dari teman-teman Mbak Intan itu akan menjadikan perasaan Mbak Intan lebih baik? Tentu saja tidak, Kak. Saya merasa takut, Kak, jika saya tidak menyeimbangkan kepintaran teman-teman saya, dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Baiklah, tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika kakak tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyimbangi dan mengikuti materi pembelajaran di kelas. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Mbak Intan? Sebenarnya ya semua, Kak, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya terbebani, Kak. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Kak. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan pendaftaran kuliah nantinya. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah Mbak Intan, ternyata Mbak Intan sudah mampu memahami permasalahan yang sedang Mbak Intan hadapi saat ini. Ya, Kak, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung, Kak. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang gini Mbak Intan, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan mengikuti pembelajaran di sekolah ini adalah belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Kak. Itu memang menjadi tujuan saya belajar di sekolah ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal kuliah kelak. Mbak Intan memiliki niatan yang baik. Saya sangat senang mengetahui niat baik tersebut. Lalu, sudahkah Mbak Intan memiliki cara untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Saya benar-benar masih bingung kak, oleh sebab itu saya datang menemui kakak dan meminta bantuan untuk mencari solusi permasalahan itu. Baiklah Mbak Intan, jadi begini. Saya dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya Mbak Intan tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Mbak Intan harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajar Mbak Intan. Kenapa begitu kak? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Mbak Intan masih diberi kesempatan untuk belajar di sekolah. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke SMA, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Tetapi tidak demikian halnya dengan Mbak Intan. Mbak Intan masih dapat bersekolah dengan lancar sampai saat ini. Bukankah begitu Mbak Intan? Iya kak, apa yang kakak katakan benar. Saya yakin jika Mbak Intan berusaha semaksimal mungkin akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita Mbak Intan. Jangan merasa malu dengan teman Mbak Intan. Mbak Intan pasti bisa memperbaiki prestasi Mbak Intan. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkungan Mbak Intan agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat Mbak Intan belajar. Serta sering-seringlah Mbak Intan mengulang pembelajaran yang telah diberikan oleh guru pada setiap harinya. Iya kak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya kak? Saya pikir tak akan ada masalah yang berarti Mbak Intan, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kepribadian kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dan bergaul dengan teman-teman Mbak Intan. Jangan menarik diri dari mereka Mbak Intan, karena dengan adanya Mbak Intan menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik kak, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah kakak katakan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama. Iya Mbak Intan, segala sesuatu tidak ada yang instan, semua butuh proses, dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya kak, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Memang harus begitu Mbak Intan, agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukanlah belajar di pagi hari selesai menunaikan ibadah salat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh dalam proses belajar. Sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya kak, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari karena kalau di malam hari saya susah untuk berkonsentrasi. Yakinlah Mbak Intan, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan menjadikan masalah itu sebagai pemindaran, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tahap terus maju dan menjadi lebih baik. Iya kak, memang benar yang kakak katakan itu. Saya benar-benar sudah mengerti kak, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya kak. Syukurlah Mbak Intan. Mbak Intan sekarang sudah tahu apa yang harus Mbak Intan lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Intan setelah menyampaikan semua permasalahan pada saya? Saya sudah merasa lega kak dengan saya bercerita kepada kakak, beban saya menjadi kurang. Saya sudah merasa lebih tenang kak dari sebelumnya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa tidak kak, terima kasih banyak atas nasihat dan atas waktu yang telah kakak berikan kepada saya. Saya pamit dulu ya kak, soalnya masih ada tugas yang harus saya selesaikan besok kak. Baiklah, sama-sama Mbak Intan. Baik kak, saya permisi ya. Assalamualaikum.